Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk di materi pada malam hari ini, yaitu terkait tema dunia ladang akhirat. Dunia ladang atau bahasa Arabnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk nanti kita di akhirat. Perlu diketahui para hadirin, saya tidak bosan-bosan menyampaikan hadis ini, bahwa siapapun yang menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, maka beristighfar untuk mereka seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu berapa jumlah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi? Makhluk, bukan manusia. Kalau makhluk berarti termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan. Bahkan para hadirin, kata Nabi, hatta hut fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut beristighfar untuk kita yang mau menuntut ilmu. Kira-kira ada nggak amalan selain menuntut ilmu yang fadilahnya seperti itu? Tidak ada para hadirin. Sholat, puasa, baca Quran, tidak ada yang keutamaannya bahkan seluruh makhluk Allah, dari mulai langit, bumi, bahkan lautan, semuanya beristighfar untuk kita. Maka kita punya majelis, kita jaga, kita istiqomah, sehingga istighfar seluruh makhluk Allah tertuju kepada kita. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca satu hadis, Nabi mengatakan, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Tidaklah bapak ibu keluar dari rumah melangkahkan kedua kakinya menuju masjid untuk menuntut ilmu, maka hakikatnya setiap langkah yang kita lakukan, di bawahnya ada sayap-sayap malaikat. Ridho diinjak-injak oleh karpet merah, nggak ada apa-apanya. Kadang ya para artis digelar karpet merah. Kita yang ngaji jauh lebih mulia, sebab sayap malaikat yang dijadikan karpet. Bahkan di akhir hadisnya Nabi katakan, ridho bima yasna. Malaikat ridho diinjak-injak oleh kaki kita yang menuju majelis ilmu. Hanya saja kita nggak bisa melihat ya dulu ya. Kalau bisa melihat nggak jadi ke masjid, kabur ya. Jadi begitu Allah memuliakan kita yang mau menuntut ilmu. Bahkan di dalam hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang melangkah menuntut ilmu, hakikatnya menuju surga. Maka ibu-ibu kalau tanya sama bapaknya mau kemana, mau ke surga, jangan bilang mau ke Masjid Al-Falah. Mau kemana bu? Mau ke surga. Karena hakikatnya orang yang menuntut ilmu, satu langkah demi langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit nutrisi biar kita semakin rajin dan jangan sampai bosan untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu dari mulai kita lahir sampai kapan Pak? Kalau bisa jangan sampai mati, kalau bisa. Seterusnya. Kendali pun nanti jasad kita sudah mati, karena istiqomah
setiap malam Ahad datang ke Masjid Al-Falah, maka seandainya nanti kita sudah wafat, sudah meninggalkan dunia ini, setiap malam Ahad ba'dal maghrib, bainal maghrib wal isya, kitanya di kuburan masih tercatat sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Syaratnya apa Ustaz? Syaratnya istiqomah. Syaratnya istiqomah. Jadi amalan yang kita lakukan kalau istiqomah, kendati pun kita sudah wafat, kita akan tercatat menjadi orang yang menuntut ilmu. Sebab Allah tahu kalau dia masih hidup, malam Ahad mesti kemana? Berangkat ke Masjid Jami'ah. Jadi yang kita semangat menuntut ilmu sampai kapan? Sampai seterus. Takutnya kalau sampai mati udah gak dapat pahala. Gitu ya Pak. Kita masuk ke materi. Dunia ladang akhirat. Dunia itu lawan kata dari akhirat. Jadi ada dunia, ada akhirat. Dunia, para hadirin, Allah menyebutkan atau membahas tentang dunia di Al-Quran sampai 111 kali. Sampai berapa Bu? 100, tulisannya 111 kali Allah membahas ad-dunya. Jadi perkara dunia ini bukan perkara yang sepele. Ini yang bahkan disebutkan, dicantumkan di dalam Al-Quran sampai 111 kali. Hanya saja para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan kita lalai. Makanya kenapa saya kasih judul dunia ladang akhirat, supaya kita nggak salah. Orang kadang mengira kehidupan itu hanya di dunia. Saya tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, seneng pas lagi nanem apa pas lagi panen? Yang ditunggu-tunggu pas lagi nanem apa pas panen, Bu? Kenapa? Menikmati hasilnya. Panen tuh di akhirat. Jadi kalau kita hidup tujuannya senang-senang doang gak pas. Karena apa? Di dunia bukan waktu bersenang-senang. Di dunia bukan waktu tapi apa? Waktunya kita berjuang, waktunya kita menanam, nanti akan memperoleh panennya di akhirat. Makanya Nabi sebutkan ad-dunya mazratul akhir. Dunia itu tempat kita menanam, nanti panennya di mana? Di akhirat. Bahkan kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika ada satu ayat membahas mereka yang beramal soleh itu akan Allah balas di akhirat, di dunia ala kadarnya saja. Jadi kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau ahli tafsir dari Mesir, Syekh Mutawalli punya tafsir yang begitu banyak. Santri saya yang kuliah di UIN yang ngambil jurusan tafsir itu biasanya kasih tugasnya suruh membahas tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu beliau katakan, kenapa Allah kemudian mengatakan balasannya di akhirat, di dunia ala kadarnya? Sebab ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, hadir majelis ilmu kita, kalau dibalasnya di dunia, itu berarti itu hal yang sepele, bukan hal yang istimewa. Kalau sesuatu istimewa yang kita lakukan, kata Allah, balasannya nanti di akhirat, terutama nanti di surga, karena itu adalah nikmat yang benar-benar nikmat. Kalau di dunia hanya fata morgana. Coba aja kalau orang kemudian sedang menginginkan sesuatu, sebelum dia mendapatkan, wah, dia seakan-akan sesuatu tersebut sesuatu yang sangat berharga.
Tapi kalau kemudian dia sudah dapatkan, itu orang biasanya perasaannya biasa-biasa saja. Mungkin dulu suami ibu dulu waktu lagi seneng-senengnya gitu kan, wah penasaran gitu kan, saya pengen nikah sama dia gitu. Setelah nikah bisa kan? Ya itu memang apa? Keadaan dunia memang seperti itu. Kalau dulu bahasanya aku cinta padamu gitu. Kalau sekarang udah berubah. Bukan aku cinta padamu lagi. Karena itu sifat dunia. Dunia memang seperti itu para hadirin. Ini Bang Sadat mungkin masih pengantin baru nih. Tapi rasa penasarannya ya udah lumayan terobati daripada sebelum ini. Jadi makanya di dalam nasihat lain disebutkan ij'alid dunya wasilatan wa la taj'alha ghayatan. Jadikan dunia perantara, jangan kau jadikan dunia tujuan. Jadikan dunia apa? Perantara, jangan engkau jadikan dunia tujuan. Makanya Allah ceritakan ada dua orang doa sama Allah. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya titik sampai di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik. Hanya sekedar titik sampai di situ Allah jawab, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia nggak dapat bagian di akhirat. Gara-gara dunianya, karena doanya hanya urusan dunia. Makanya hati-hati Bu. Kalau minta sama Allah urusan dunia, minta juga urusan akhirat. Sebab tadi Allah langsung nyambung itu di dalam satu ayat. Ada orang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, Allah langsung jawab wa ma lahu fil akhirati min. Kalau bisa kayak orang yang kedua, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sami'un hisab. Makanya kalau minta, ya Allah jadikanlah istriku pendampingku sampai akhirat. Ya, sadar jangan di dunia aja dampinginya. Kalau mintanya hanya sekedar di dunia, ya hanya batas dunia, tidak sampai akhir. Oke. Itu ya para hadirin, ij'alid dunya wasilah wa la taj'alha ghayah. Jadikan dunia hanya sekedar wasilah, perantara, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Paling panjang umur kita berapa? Kata Nabi, bahkan umat Nabi tidak lebih dari 100. Rata-rata 60, 70. Walaupun nih kata yang sudah tua, kalau saya mau udah tua kayaknya Israel nggak nafsu sama saya. Mau maksiat udah tua nggak pantas. Udah tua main judol nggak pantas Pak. Udah tua berzina main perempuan nggak pantas. Walaupun kata ibu ada banyak kakek-kakek yang gemit. Makanya Israelnya kurang nafsu. Tapi kalau 40, 30, wah ini lagi rawan-rawannya. Makanya yang merasa sudah tua sih rada aman. Tapi tetap kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, kemudian apa? Banyak ibadah. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi buruk ibadah. Jadi kalau bapak ibu umurnya diberi panjang oleh Allah, terus kemudian dibimbing, diberi taufik untuk senantiasa beribadah, maka kata Nabi, bapak ibu termasuk adalah sebaik-baik manusia. Makanya kemarin saya ngisi di majelis taklim An-Nur. Pokoknya ada ibu-ibu di sini majelis taklim An-Nur. Udah sepuh para ibu.
Saya tanya, Bu, umurnya berapa? Saya 80 saat itu. Waduh, saya nggak ada setengahnya dong. Saya 75, hampir. Yang paling muda itu umurnya 60. Yang paling muda umurnya berapa? 60. Jadi saya ngadepin ibu-ibu dan kalau ibu-ibu masih agak muda. Ini yang 80 kan belum ada kan ya yang 80 ya. Tapi luar biasa Pak. Setiap minggu masih mau ngaji, masih mau baca Quran, belajar fikih, menghadiri majelis taklim. Makanya kata Nabi kita sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik ibadah, tapi seburuk-buruk manusia umurnya panjang, kelakuannya masih kayak anak kecil. Umurnya udah tua, kelakuannya anakmu muda. Semakin tua semakin menjauh. Innalillahi. Nah itu bahaya. Jadi itu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia kembali lagi adalah ladang akhirat. Seandainya kebaikan bapak ibu belum dibalas di dunia, jangan kemudian mengeluh kepada Allah. Ustaz, saya udah doa tiap hari, tapi doa saya belum diijabah. Bisa jadi yang pertama doa bapak ibu bermasalah. Mungkin ketika doa tidak diawali dengan alhamdulillah. Kata Nabi kalau berdoa baiknya awali dengan memuji kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau ada yang tanya, Ustaz kenapa kalau Ustaz doa alhamdulillah dulu kemudian baca surah, itu yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi nggak boleh doa langsung ke the point. Ya Allah minta duit misalnya. Bisa jadi doa-doa kita nggak dijabah karena doanya bermasalah. Atau bisa jadi ketika kita doa di dunia ini belum diijabah oleh Allah, yang kita minta nggak masuk akal. Ya Allah, saya pengen punya besan presiden misalnya. Ya maksudnya kita ngukur gitu loh. Maksudnya ngukur diri kita. Jadi karena doanya nggak pas untuk diri kita, ya nggak bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketiga, terkadang ada orang berdoa tidak diijabah oleh Allah, takutnya ketika diijabah malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ada sahabat Nabi gara-gara satu ekor kambing beranak jadinya banyak, kemudian lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah secara logika kita hitung-hitungan. Kalau kita punya mobil satu, kira-kira buat nyuci mobil itu butuh waktu berapa menit? Setengah jam lah ya. Setengah jam kita nyuci mobil. Itu kalau mobilnya berapa Pak? Satu. Mobilnya sah. Kalau mobilnya 10, harusnya itu kan lebihnya kita bisa buat ibadah. Tapi jangan kira orang yang kemudian doa diijabah kemudian malah jauh dari Allah, maka doanya disebut dengan istidraj. Doanya disebut dengan apa? Dengan istidraj. Karena suatu kelebihan tapi menjauhkan dia kepada Allah Subhanahu. Atau kemungkinan keempat, kenapa doa kita belum diijabah sampai saat ini? Sebab Allah pengen mempersiapkan apa yang dia panjatkan nanti di akhirat. Apa yang dia minta nanti akan diijabah Allah di mana? Di akhirat. Wah, dan ini kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang luar biasa. Jadi itu para hadirin poinnya biar kita tahu dunia itu hanya tempat kita berjuang. Kalau pengen kemudian merasakan kenikmatan yang sebenar-benarnya nanti di akhirat. Walaupun ada orang yang kemudian disebut dengan ashabul yamin. Ada orang disebut dengan apa? Ashabul yamin. Di dunianya enak, di akhiratnya enak. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya ada di dalam surat Al-Imran itu fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabad akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau pengen menjadi model yang seperti tadi,
di dunia kehidupannya enak, di akhirat kehidupannya enak, maka kuncinya menjadi muhsinin. Menjadi apa para hadirin? Orang yang gemar berbuat baik. Orang yang gemar berbuat baik. Orang yang senantiasa menebarkan kebaikan. Dan berbuat baiknya bukan hanya kepada orang yang kita cintai, bahkan kepada orang yang benci kepada kita, kita bisa berbuat baik. Itu yang disebut apa? Muhsinin. Yang disebut apa? Muhsinin. Makanya kalau dulu saya diajarin, saya punya guru doa, Allahumma ja'alna abdan ihsana. Jadi hamba yang muhsin. Allahumma ja'alna abdan ihsana wala taj'alna abdan imtihana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tidak banyak diuji oleh Allah, tapi jadikanlah kami hamba yang senantiasa dibimbing oleh Allah. Tidak diuji, seandainya diuji, ujiannya yang ringan-ringan. Nah, itu namanya muhsinin. Ustaz, bukannya para nabi diuji betul, tapi keimanan Nabi beda dengan kita. Takutnya kalau kita terus diuji oleh Allah, kemudian ngeluh, kemudian curhat kepada manusia, kemudian wah, seakan-akan tidak terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu, tidak rindu dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mintanya yang ringan, mintanya yang ringan. Kalau sekelas Nabi, memang Nabi sampaikan sendiri, orang yang paling diuji pertama para Nabi. Tidak ada orang yang punya ujian seberat Nabi, tidak ada. Dulu ibu pernah dengar Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan sama ikan selama berapa hari? 40 hari. Ada nggak orang sekarang yang diuji sampai seperti itu? Bayangkan, ditelan ikan sampai selama 40 hari, bisa hidup, nggak makan, nggak minum. Makanya kalau berbicara agama, oke lah, logika bisa masuk ke dalam agama kita, tapi belum tentu sesuatu yang tidak bisa dilogikakan kemudian bukan ajaran agama. Ini Nabi Yunus alaihissalam, beliau ditelan oleh ikan selama 40 hari, mendapatkan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan di dalam perut selama 40 hari. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Seandainya Yunus tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bapak ibu baca di Al-Quran, niscaya Yunus akan mendekam di perut ikan tersebut sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa. Ini 40 hari dah, alhamdulillah. Kalau sampai hari kiamat, waduh, itu ujian para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diusir dari rumahnya sendiri. Mohon maaf, sebenci-bencinya orang kepada kita, nggak ada Pak yang berani ngusir dari rumah kita sendiri. Walaupun ada yang lagi viral ya, rumahnya sendiri kemudian diusir. Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, dibesarkan di kota Mekah, mendapatkan wahyu di kota Mekah, kemudian diusir oleh orang-orang kafir. Akhirnya Nabi Muhammad pindah ke mana? Pindah ke Mekah. Pindah ke Nabi Ayub. Bayangkan, dikasih. Makanya sih kenapa di dalam kitab-kitab itu menyebutkan ujian para nabi, biar kita ini, mohon maaf, nabi itu contoh. Imam Ghazali mengatakan ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu memang betul adanya. Tapi ingat,
Kalau engkau pengen menjadi hamba yang baik, anggap Al-Quran turun kepada dirimu. Ini kelasnya Imam Ghazali. Anggap Al-Quran itu turun kepada siapa? Kepada dirimu. Jadi perintah yang ada di Al-Quran, bayangkan seakan-akan Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada kita. Larangan-larangan yang ada di Al-Quran, bayangkan seakan-akan itu Allah lagi melarang kita, supaya kita nambah mantap untuk kemudian menghidupkan agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah para nabi yang diuji para aulia, para sahabat Nabi. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada satu ayat berbunyi seperti ini: Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sekelas nabi, sekelas para sahabat dulu, Pak, mohon maaf, ya Allah kapan sih datang pertolongan? Ya Allah pertolonganmu, ya Allah pertolongan. Kemudian Allah katakan ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu apa? Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di dunia ini tempat kita berusaha, bersusah payah, bekerja keras, beribadah. Nanti hasil panennya yang terbesar di mana? Di akhirat. Adapun yang Allah berikan di dunia itu hanya sekelumit daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa yang banyak kita minta adalah nanti untuk di akhirat. Kehidupan di dunia hanya sementara, bisa dihitung dengan jari, tapi kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Walaupun keabadiannya tidak sama dengan keabadian Allah, tapi di dalam Al-Quran sering Allah katakan khalidina fiha abada. Orang yang nanti masuk surga ya selamanya di surga. Orang yang masuk neraka, kalau memang dia kafir, selamanya di neraka. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang abadi. Walaupun tadi abadinya beda dengan keabadian Allah. Kalau keabadian surga, neraka itu tetap abadinya diawali dengan permulaan, diciptakan oleh Allah. Tapi kalau Allah abadinya tidak ada yang menciptakan. Makanya Allah sifatnya itu Al-Qadim, Al-Awwal, kemudian Al-Akhir. Ada pertanyaan Pak Hadi? Biar banyak pertanyaan. Boleh. Bagi siapa Pak Haji? Golongan muslimin, mukminin dan muttaqin di akhirat nanti. Bedanya di mana tuh fasilitasnya? Muslimin, mukminin, muttaqin. Jadi ini hanya istilahnya. Muslimin, mukminin, muttaqin. Muslim artinya orang yang berpasrah. Mukmin artinya orang yang beriman. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Kira-kira yang paling tinggi mana nih? Muslim, mukmin, kemudian apa? Muttaqin. Jadi gini Pak, orang tidak bisa disebut muttaqin kalau belum muslim dan juga mukmin. Kalau mukmin dengan muslim nanti ada perbedaannya. Jadi gini, kalau muslim itu kan di dalam hadis Jibril alaihissalam, ya, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukunnya ada 5 kalau muslim. Kalau mukmin ada berapa? Ada. Setiap
Muslim itu harusnya dia beriman kepada Allah Subhanahu. Tapi ini secara bahasa dulu. Setiap yang beriman belum tentu kemudian Islam. Contohnya gini Pak Haji. Di dalam ilmu fikih, kalau orang hanya meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi tidak terucap, dia dianggap Muslim atau bukan? Padahal di dalam hatinya beriman tuh dia, tapi belum dianggap Muslim. Harusnya kalau Muslim dia sudah beriman. Ustaz kan ada hadis tadi, jangan katakan kami beriman, tapi kami Muslim. Betul, itu keimanan yang sempurna. Makanya Nabi sering mengatakan la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan maksudnya. Tapi kalau Islam standarnya dia harusnya sudah beriman tadi yang enam. Namun yang ingin saya jawab para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang paling tinggi nanti adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada muslim, mukmin, ada muslim, kemudian dia sholatnya standar. Kalau orang yang bertakwa kemarin kalau nggak salah sudah jelaskan, ada tingkatan berapa? Jangan lupa nih. Tingkatan ketakwaan itu ada berapa? Ada 4. Pertama, kalau dia muslim di dalam kategori ini bisa disebut dengan takwa, tapi derajat yang pertama. Kalau kemudian sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang keempat, meninggalkan subhan. Ini derajatnya lebih tinggi lagi. Nanti tingkatan yang terakhir ketika dia kemudian menganggap tidak ada yang istimewa, tidak ada di dalam pandangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di surga itu kan ada 7 tingkatan. Ada 8 tingkatan, ada Firdaus sampai kemudian yang paling rendah. Jadi nanti di Firdaus ini untuk para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin. Tapi para hadirin, ada satu hadis Nabi. Mau muttaqin, mau mukmin, mau muslim itu nanti di surga bisa satu tempat. Bisa satu tempat. Ini yang disebutkan oleh para ulama, diikutkannya orang yang kurang ibadahnya dengan yang sempurna sebab cinta. Contoh-contoh, ada emas mulia nggak Pak Raden? Mulia. Dibungkus pakai plastik misalkan, dibungkus pakai plastik. Terus emas itu taruh di berangkas. Plastiknya ke bawah ke. Kira-kira yang mulia sebenarnya emasnya apa plastiknya? Emasnya apa plastiknya? Yang mulia emasnya. Tapi karena plastiknya ngikut emas, taruh di tempat yang mulia. Sama Pak, kendati pun kita mungkin ketakwaannya tidak sehebat Nabi Muhammad, tapi kalau cinta, kalau mengikuti semampu kita, nanti di sana kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan Bapak rajin puasa, itu kata Nabi nanti dibukakan pintu Ar-Rayyan. Dan memang ada amalan-amalan yang kemudian bebas mau masuk pintu surga dari mana saja. Jadi sebenarnya kalau udah muslim, mukmin, muttaqin, itu nanti sama-sama Allah masukkan surga. Hanya saja nanti memang kedudukannya berbeda tapi bisa bertemu. Kedudukannya berbeda tapi bisa apa? Bisa bertemu. Itu ya Pak Haji. Jadi muttaqin memang yang paling tinggi, karena kalau muttaqin sudah jelas mukmin, sudah jelas kalau yang muslim, mukmin belum tentu muttaqin. Adapun yang dikatakan Nabi itu maksudnya mukmin yang sempurna. Tapi kalau mukmin secara bahasa, kalau Bapak meyakini yang 6 tadi, meyakini itu sudah disebut dengan apa? Mukmin. Itlaqul yakin itu disebut dengan mukmin. Tapi kalau bicara mukmin yang sempurna ya yang disebut dengan muttaqin. Mukmin sempurna itu disebut dengan apa? Ada yang lain barangkali ibu-ibu boleh. Saya ingat satu hadis ya. Ini biar bapak-bapak ibu-ibu hati-hati. Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma
ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun wa muta'allimun. Dunia ini terkutuk, tidak dirahmati oleh Allah. Ini hadis Nabi. Kecuali berzikir dan yang menjadi wasilah zikir. Berzikir dan yang menjadi wasilah zikir. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Sisanya dilaknat Allah. Terus gimana Ustaz caranya? Karena tadi ad-dunya mazruatul akhirah, jadikanlah aktivitas di dunia apapun supaya nanti menjadi sesuatu yang menjadi bekal di akhir. Contoh harta. Harta itu yang bermanfaat, harta yang seperti apa? Yang digunakan di jalan Allah. Mohon maaf, kalau harta yang kemudian bapak ibu buat foya-foya itu akan hilang nanti. Bahkan bisa memberatkan kita karena dihisab. Tapi kalau bapak punya harta untuk urusan akhirat, itu nantinya akan menolong kita. Terus gimana Ustadz caranya? Kita mau ngasih ke istri, maka niatkan, ya Allah, saya bersusah payah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah perintahmu, aku berikan kepada istriku sebagai bentuk kewajiban. Berarti suatu ibadah. Nah, kemudian uangnya yang diberikan kepada istri berarti bernilai akhirat. Maka supaya bapak ibu memperoleh ad-dunya mazratul akhir itu harus punya niat yang baik. Harus punya niat yang apa Bu? Niat yang semua harus diniatin baik. Ibu mungkin beli skincare ya, atau beli bedak gitu kan. Ya Allah, aku beli bedak, beli skincare untuk menghargai Engkau menciptakan wajah, Engkau menciptakan tubuh untuk merawat, karena ini adalah amanat dari Engkau. Jadi skincare-nya bukan jadi urusan dunia lagi. Biar suamiku ketika memandang, tapi kadang kebalik, ibu-ibu ketika mau keluar cantik luar biasa, ketika di dalam rumah jangan sampai ya Bu. Jadi kalau bisa di luar cantik, di dalam cantik. Tapi kalau yang nggak punya suami bebas. Kalau yang nggak punya suami bebas. Ada lagi pertanyaan para hadirin? Jadi nanti mulai sekarang harus perbanyak niat yang apa, Mbak? Tadi nih Bapak, kalau duduk niat iktikaf, dapat pahala iktikaf? Pertanyaannya dari tadi niat kan? Dari rumah niat apa? Oh, ngaji. Iya dapat pahala ngaji, tapi iktikafnya belum. Iktikaf beda. Dari Jumat itu. Boleh kan dia diterapkan 1 bulan? Makanya binniyah tangkilul adah ila ibadah. Dengan niat saja berpindah antara yang kebiasaan menjadi apa? Ibadah. Mandi kebiasaan apa ibadah para diri? Kebiasaan. Tapi kalau pengen nanti dipanen di akhirat, mandi kita harus diniati yang baik. Ya Allah, saya mau mandi sore supaya nanti sholat maghrib berjamaah di masjid Jami Al-Falah. Kemudian yang di samping saya tidak terganggu karena seger wangi gitu. Walaupun akhirnya nggak berangkat ke masjid misalnya, tapi dia mandinya udah bernilai ibadah. Bangun sebelum subuh mandi supaya seger, tidur, apapun aktivitas kita diniatkan apa Bu? Ibadah karena Allah. Supaya apa? Supaya nanti kita panen di akhir. Cukup ya para hadirin. Semoga dunia kita menjadi ladang ibadah dan nanti kita panen di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.